Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Tinjaya, kelas 11 IPS 1 nomor urut ke-9, akan bersekolah di SMA Sultan Agung, akan mempresentasikan materi yang berjudul kewirausahaan yang merupakan tugas dari Sarsudung Simatupang. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari wirausaha, pengertian wirausahawan, dan pengertian kewirausahaan. Yang pertama, pengertian wirausaha. Secara etimologi, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, berwatak agung, berbudi luhur, teladan, dan manusia unggul. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan wirausaha adalah manusia yang unggul dalam bekerja. Yang kedua, pengertian wirausahawan. Menurut Joseph Schumpeter, wirausahawan adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi-kombinasi baru dapat dilihat dalam bentuk yang pertama memperkenalkan produk baru, yang kedua memperkenalkan metode produksi baru, yang ketiga membuka pasar baru atau new market, yang keempat memperoleh pasokan baru dengan komponen baru. Yang kelima, menjalankan suatu organisasi baru pada suatu industri. Yang ketiga yaitu pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Sanusi tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan di dalam perilaku yang menjadi dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan hasil bisnis. Yang kedua yaitu menurut Geoffrey G. Meredith et al. Tahun 1995, kewirausahaan adalah seorang wirausaha atau entrepreneur adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan guna untuk memperoleh keuntungan di dalamnya, dan menetapkan strategis yang tepat untuk memajukan usahanya. Yang ketiga yaitu menurut Richard Cantillon tahun 1973, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Materi kedua yang ingin saya bahas yaitu etika dalam berwirausaha. Etika atau bisa disebut sebagai norma. Apa itu norma? Norma adalah seperangkat aturan yang mengatur masyarakat untuk mewujudkan cita-cita, nilai yang berharga atau dianggap penting oleh masyarakat tersebut. Berlaku pula dengan pengusaha. Pengusaha, etika atau norma di dalam wirausaha membuat pengusaha tersebut harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan membuat pengusaha tersebut menjadi pengusaha yang bersih dan menarik berbagai simpati dari berbagai pihak dan dapat memajukan perusahaan yang dia bangun dalam waktu yang lama. Adapun ketentuan etika secara umum yaitu yang pertama, sikap dan perilaku wirausaha harus sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu penampilan seorang wirausaha harus bersifat apik dan sopan terhadap kondisi tertentu. Apa itu apik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apik adalah baik, bersih, dan juga bagus. Yang ketiga yaitu cara berpakaian seorang pengusaha harus bersikap sopan terhadap tujuan, tempat, dan waktu tertentu. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha harus sesuai dengan usaha yang ia jalankan, penuh dengan tata krama, sopan, dan santun. Yang kelima, gerak-gerik seorang pengusaha harus dapat menyenangkan masyarakat atau orang lain. Oleh karena itu, jika ingin menjadi seorang pengusaha, janganlah melakukan gerak-gerik yang membuat orang lain menambah curiga kepadamu. Lalu, apa itu
apa etika atau norma yang diperlukan di dalam wirausaha? Etika atau norma yang diperlukan di dalam wirausaha yaitu yang pertama kejujuran. Seorang pengusaha harus memiliki rasa kejujuran di dalam dirinya. Mengapa? Karena tanpa kejujuran, kepercayaan konsumen, mitra kerja lainnya yang berkaitan akan merasa kepercayaan mereka tidak ada kepadamu dan membuat usahamu tidak akan maju. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia buat di dalam usahanya untuk dapat meningkatkan kepercayaan antara mitra kerja, konsumen, dan lain sebagainya. Ingat, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Yang ketiga yaitu menepati janji. Seorang pengusaha harus dapat menepati janji terhadap apa yang telah ia sepakati dan ia buat sebelumnya. Karena apabila seorang pengusaha melakukan atau tidak menepati janji hanya sekali saja akan menimbulkan kehilangan kepercayaan antara orang lain atau pihak lain yang membeli produk Anda atau jasa Anda. Yang keempat yaitu disiplin. Seorang pengusaha dituntut untuk disiplin terhadap apapun usaha yang ia jalankan, seperti pembayaran dan laporan kegiatan usahanya. Yang kelima yaitu suka membantu. Pengusaha harus memiliki rasa suka membantu kepada pihak lain. Sikap ringan tangan ini kemungkinan akan berbuah atau pihak lain akan membantumu kemudian hari atau kemudian di saat Anda pun memerlukan bantuan. Yang keenam yaitu taat hukum. Seorang pengusaha harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Karena apabila seorang pengusaha melanggar atau tidak menepati aturan tersebut, maka akan berakibat fatal dan menjadi beban moral di kehidupan atau di hari-hari berikutnya. Dan kalau itu terjadi, jika bisa diselesaikan segera. Yang ketujuh yaitu komitmen dan menghargai. Seorang pengusaha harus komitmen terhadap apa yang ia jalankan dan menghargai komitmen orang lain. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap orang lain akan dihargai juga oleh orang lain. Yang kedelapan yaitu mengejar prestasi. Siapa bilang hanya murid yang mengejar prestasi? Pengusaha juga harus mengejar prestasi walaupun dia telah menjadi pengusaha yang sukses. Mengapa mereka harus mengejar prestasi? Agar dia dapat memajukan perusahaannya tersebut dan menyukseskan atau mensejahterakan perusahaannya dari waktu ke waktu. Dan ingat, pengusaha harus tetap tahan mental dan selalu bersemangat terhadap kondisi dan situasi yang ia alami. Lalu, apa sih manfaat dari etika itu? Manfaat etika atau norma-norma yang sangat diinginkan oleh seorang pengusaha yaitu yang pertama untuk menyenangkan dan untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat mewujudkan keakraban antara pelanggan, konsumen, karyawan, dan para mitra kerja lainnya. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain adalah sikap yang mulia. Tetapi, menyenangkan orang lain di sini maksudnya adalah memberikan mereka rasa puas, rasa suka terhadap pelayanan kita. Yang ketiga yaitu
membujuk pelanggan. Calon pelanggan memiliki banyak sekali karakteristik. Oleh karena itu, perusahaan banyak sekali memikirkan banyak cara agar pelanggan tersebut atau calon pelanggan tersebut ingin datang dan merasa suka terhadap pelayanan mereka. Salah satu caranya yaitu melalui etika seluruh karyawan. Yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Dengan etika dari pelayanan etika dari seluruh karyawan, pelanggan tersebut tidak mungkin atau tidak akan keluar atau pindah ke perusahaan lainnya karena mereka sudah merasa puas dan suka atas pelayanan kita. Yang kelima yaitu menjaga dan membina hubungan pelanggan. Apabila hubungan keakraban telah terjadi, maka kita lebih baik menghindari kata-kata atau perilaku yang dapat menghancurkan keakraban tersebut dan menghindari konflik sejauh mungkin. Lalu, apa sih manfaat dari kewirausahaan? Manfaat dari kewirausahaan itu sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, mengurangi yang namanya pengangguran. Karena wirausaha yang baru akan membutuhkan banyak sekali lowongan-lowongan atau karyawan-karyawan kerja sehingga mengurangi yang namanya pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan industri, pribadi, pemerataan lingkungan, dan distribusi. Yang ketiga yaitu mengajarkan kita contoh bagaimana bekerja keras, tekun, memiliki semangat tinggi yang dimiliki oleh seorang kewirausahaan. Yang keempat, mengajarkan karyawan bagaimana karyawan tersebut menjadi karyawan yang mandiri, karyawan yang tekun, karyawan yang jujur menghadapi pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang kelima yaitu mengajarkan masyarakat bagaimana hidup secara efisien, tidak boros dan tidak berfoya-foya. Sebelum menutup video ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai kewirausahaan. Menjadi seorang kewirausahaan sangatlah tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang kewirausahaan atau seorang pengusaha harus menghadapi rintangan dan tantangan yang sangat banyak. Tapi, walaupun demikian, kita tidak boleh lelah, putus asa. Kita ini harus semangat, berusaha keras untuk mencapai kesuksesan. Karena orang yang memiliki kemampuan dan berusaha keras kemungkinan lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Proses kewirausahaan terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha dibutuhkan memiliki banyak alasan atau kondisi seperti seorang mendapatkan ide dan ingin mengembangkan ide, lalu ia pun meninggalkan pekerjaan lamanya. Contoh lainnya yaitu seseorang yang sudah terlalu muak terhadap pekerjaan lamanya, atau seseorang yang telah di-PHK oleh pekerjaan lamanya lalu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Tetapi apabila seseorang memikirkan menjadi seorang kewirausahaan menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, maka ia tidak akan menjadi seorang kewirausahaan yang sukses. Karena menjadi seorang kewirausahaan yang sukses diperlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan pekerjaan lamanya. Yang kedua yaitu mengembangkan ide usahanya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan idenya menjadi sebuah usaha. Dan yang keempat yaitu
menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.